Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah pengulangan materi pelajaran dari medan magnetik dan dari gaya magnetik dalam bentuk soal dan pembahasan. Dari materi medan magnetik ada 3 bagian, yaitu medan magnetik pada kawat lurus, pada kawat melingkar, dan pada solenoida. Dan dari materi gaya magnetik juga ada 3 bagian, yaitu gaya magnetik pada kawat lurus, pada muatan bergerak, dan pada kawat yang sejajar. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 dari topik medan magnet pada kawat lurus. Ini gambar soalnya. Di sini ada 2 kawat vertikal, yaitu kawat P dan kawat Q. Kemudian kita perhatikan keterangan soalnya. Jika arus IP sama dengan 2 ampere, IQ sama dengan 6 ampere, tentukanlah kuat dan arah medan magnet pada titik O yang berjarak 20 cm dari kawat P. Diketahui mu0 sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan arah induksi magnetik oleh kawat P dan kawat Q pada titik O, yaitu dengan menerapkan aturan tangan kanan. Kita gambar soalnya kembali. Nah, kita ingat kembali aturan tangan kanan, ya, di mana ibu jari itu menyatakan arah arus listrik, kemudian putaran dari lipatan keempat jari ini adalah menyatakan arah induksi magnetik. Nah, sekarang kita terapkan aturan tangan kanan ini pada kawat P. Perhatikan arah arusnya adalah sama-sama ke atas, sehingga arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat P di titik O itu tandanya adalah tanda dot seperti ini, yaitu arahnya mendekati pengamat. Kemudian ini kita sebut sama dengan BP. Kemudian jarak kawat P terhadap titik O itu sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Selanjutnya dengan cara yang sama kita terapkan kaidah tangan kanan ini pada kawat P. Arah arusnya ke bawah, berarti ibu jarinya kita harus buat mengarah ke bawah. Kita sesuaikan dengan arah arus pada kawat Q, sehingga arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat Q di titik O itu arahnya adalah bertanda cross, yaitu menjauhi pengamat. Ini kita sebut sebagai BQ. Dan jarak kawat Q terhadap titik O adalah penjumlahan dari 10 cm ditambah 20 cm sama dengan 30 cm, kita ubah ke dalam meter sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya kita tentukan nilai dari induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat P di titik O. BP sama dengan mu0 dikali IP dibagi 2V dikalikan dengan AP. Kita masukkan tetapan mu0, arus, dan AP ke persamaan ini, maka BP akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 dibagi 2V dikali dengan 0,2. Hasil perhitungan dari sini adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Selanjutnya kita tentukan nilai BQ sama dengan mu0 dikali IQ dibagi dengan 2V dikalikan dengan AQ. Maka BQ sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 6 dibagi dengan 2V dikalikan dengan 0,3. Hasil perhitungan dari bagian ini sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Selanjutnya, untuk menentukan kuat medan magnetik di titik O, kita perhatikan arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat P dan kawat Q. Arahnya adalah berlawanan, ya. Karena medan magnet itu adalah merupakan besaran vektor, maka menentukan nilai resultan kita harus berlakukan dengan aturan vektor, yaitu jika berlawanan maka kita harus kurangkan, sehingga B di titik O itu akan sama dengan pengurangan dari BQ
terhadap BP. Kenapa BQ dikurang BP? Karena nilai BQ itu lebih besar daripada BP. Sehingga induksi magnetik di titik O oleh kawat P dan oleh kawat Q akan sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla dikurang dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Maka BO akan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Selanjutnya untuk menentukan arah induksi magnetik di titik O, kita perhatikan induksi magnetik yang lebih besar. Yang lebih besar adalah BQ. Maka karena BQ lebih besar daripada BP, maka arah medan magnet di titik O adalah menjauhi pengamat dengan tanda cross. Artinya mengikuti arah induksi magnetik yang lebih besar. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2, yaitu dari topik medan magnet pada kawat yang melingkar. Nah, ini gambar soalnya. Di sini ada dua kawat yang dibentuk setengah kawat melingkar. Ada kawat I1, ada kawat I2 dengan masing-masing jari-jarinya R1 dan R2. Dua kawat masing-masing berbentuk setengah melingkar dialiri arus I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Jika R1 sama dengan 20 cm dan R2 sama dengan 10 cm, tentukanlah kuat medan magnet pada titik P. Kita buat pembahasannya. Nah, langkah pertama sama seperti soal nomor 1 tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu arah induksi magnetik di titik P oleh kawat 1 dan oleh kawat yang kedua dengan aturan atau kaidah tangan kanan. Kita gambar soalnya kembali. Kemudian kita perhatikan aturan atau kaidah tangan kanan ya, ibu jarinya itu menyatakan arah arus, lipatan keempat jari ini menyatakan arah atau putaran induksi magnetik. Jika kita terapkan kaidah tangan yang seperti ini pada kawat I1 ya, pada kawat I1 dan pada kawat I2, maka arahnya adalah sama, yaitu sama-sama menjauhi pengamat dengan tanda cross. Ya, untuk B1 juga tandanya atau arahnya cross, demikian juga dengan B2 itu arahnya juga cross, sama-sama menjauhi pengamat. Nah, kemudian kita buat persamaan untuk medan magnet oleh setengah kawat melingkar. Persamaannya adalah B sama dengan setengah dikali mu0 dikali I dibagikan dengan 2A. Perhatikan bagian mu0 dikali I dibagi dengan 2A. Ini adalah persamaan induksi magnetik untuk satu kawat melingkar. Karena kedua kawat ini dibentuk dengan setengah kawat melingkar, maka dikalikan dengan setengah. Apabila misalnya kawatnya dibentuk hanya 1/4 kawat melingkar, maka dikalikan dengan 1/4 dan seterusnya. Karena B1 dan B2 itu adalah searah, maka kita jumlahkan saja. Maka BP sama dengan B1 ditambah dengan B2. Kita masukkan persamaannya. B1 sama dengan setengah dikali mu0 dikali I1 dibagi 2 dikali A1 ditambah B2 itu sama dengan setengah dikali mu0 dikali I2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan A2. Kita perhatikan kedua persamaan ini ya, ini sama-sama dengan dikali 1/4 ya, setengah dikali setengah itu 1/4. Bagian ini juga setengah dikali setengah sama dengan 1/4 dan sama-sama dikali dengan mu0. Kita keluarkan 1/4 dan mu0, maka BP akan sama dengan mu0 dibagi 4 dikali dalam kurung I1 per R1. Perhatikan di persamaan umum ya, jari-jari itu dibuat sama dengan A. Di soalnya kita buat sama dengan R, maka A itu kita buat sama dengan R. Sehingga BP akan sama dengan mu0/4 dikali dalam kurung I1 per R1 ditambah I2 per R2. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I sama dengan 2 ampere, maka bisa juga kita keluarkan. Kemudian kita masukkan tetapan mu0, arus dan masing-masing jari-jarinya, sehingga B di titik P akan sama dengan mu0 4V dikali 10 pangkat negatif 7
Kemudian arusnya bisa kita keluarkan, maka dikali 2 ya. Dibagi dengan 4, dikali dalam kurung 1/0,2 ditambah 1/0,1. Kita perhatikan di sini 4 dengan 4 ini bisa habis. Selanjutnya bagian ini ya, 1 dibagi 0,2 itu sama dengan 5. Kemudian 1 dibagi 0,1 itu sama dengan 10. 5 ditambah 10, 15, dikali 2 sama dengan 30, dikali V berarti 30 V ya. Maka BP sama dengan 30 V dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla, atau sama dengan 3 V dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3, yaitu dari topik medan magnet pada kawat solenoida ya. Sebuah kawat solenoida dengan panjang 20 cm dan jumlah lilitan 200 dialiri arus listrik 10 ampere seperti gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya. Ini adalah merupakan sebuah solenoida dengan panjang L, arus I, dan jumlah lilitan N. Untuk solenoida itu ada istilah pusat, itu berada di tengah-tengah, dan ada istilah ujung berada di kiri atau di kanan solenoida. Tentukanlah medan magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Diketahui mu0 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan panjang solenoida itu sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kemudian N 200, I sama dengan 10 ampere. Kemudian kuat medan magnetik di pusat solenoida persamaannya adalah BP, P ini sama dengan pusat ya, sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagikan dengan L. Kita masukkan tetapan mu0, arus, jumlah lilitan, dan panjang solenoida. Maka BP sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali arus 10 dikali N sama dengan 200 dibagi dengan 0,2, sehingga BP sama dengan 10 dikali 200 adalah 2000 dikali 4V berarti 4000 V ya, dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 0,2, sehingga BP akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 0,2 akan sama dengan 2V kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Kemudian untuk menentukan kuat medan magnetik di ujung solenoida, persamaannya adalah induksi magnetik di ujung atau kita simbolkan dengan BU sama dengan setengah dari induksi magnetik di pusat solenoida. Maka induksi magnetik di ujung solenoida sama dengan setengah dikali yang ini yang di pusat ya, berarti setengah dikali 2V kali 10 pangkat negatif 3, maka B di ujung sama dengan V dikali 10 pangkat negatif 3 Tesla, atau sama dengan 3,14 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Selanjutnya untuk soal nomor 4 dari topik gaya magnet pada kawat lurus. Sepotong kawat lurus berarus 2,5 ampere dengan panjang 20 cm diletakkan dalam daerah medan magnet 4 Tesla. Lihat gambar di bawah. Gambarnya adalah ini. Ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Pertanyaannya, tentukanlah gaya magnet yang dialami kawat pada gambar A dan gambar B. Kita buat pembahasannya. Nah, gaya magnet pada kawat lurus itu dirumuskan sama dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara arus I dengan medan magnet B. Untuk gaya magnet pada gambar bagian A, kita perhatikan di sini arah arus dan arah medan magnet itu saling berpotongan ya, secara tegak lurus. Maka theta itu sama dengan 90 derajat. Maka persamaannya F sama dengan B dikali I dikali L dikali dengan sinus theta. Kita masukkan thetanya sama dengan 90 ya, sinus 90 sama dengan 1.
Maka persamaannya tinggal F sama dengan B dikali I dikalikan dengan L. Kita masukkan nilai-nilainya. B sama dengan 4 Tesla dikali arus 2,5 dikali L sama dengan 0,2. Maka besarnya gaya magnetik untuk gambar A yang ini sama dengan 2 Newton. Selanjutnya gaya magnet pada gambar B. Ya, untuk gambar B kita perhatikan di sini sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan induksi magnetik itu sama dengan 45 derajat. Maka dari persamaan gaya magnet untuk kawat lurus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinus theta, maka besarnya sama dengan B dikali I dikali L dikali dengan sinus 45 derajat. Kita masukkan nilai-nilai dan nilai sinus 45 derajat, maka F akan sama dengan 4 dikali 2,5 dikali 0,2 dikali dengan sinus 45 sama dengan setengah atau 0,5 akar 2. Maka nilai F sama dengan akar 2 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 5, yaitu dari topik gaya magnet pada muatan yang bergerak. Sebuah partikel bermasa 4 kali 10 pangkat negatif 27 kg, muatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, ditembakkan memasuki daerah medan magnet B sama dengan 4 Tesla dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon, tegak lurus dengan arah medan magnet. Tentukanlah bagian A, gaya magnet yang dialami partikel. B, jari-jari lintasan partikel. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, gaya magnet pada muatan bergerak dalam daerah medan magnet itu dirumuskan dengan persamaan F sama dengan B dikali Q dikali V dikalikan dengan sinus theta, di mana theta dalam hal ini adalah 90 derajat karena disebutkan tegak lurus, ya. Maka F akan sama dengan 4 dikali 8 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 7. Maka gaya magnet untuk bagian A ini akan sama dengan 6,4 kali 10 pangkat negatif 11 Newton. Kemudian jari-jari lintasan. Jika arah kecepatan tegak lurus dengan arah medan magnet, maka partikel akan bergerak dengan lintasan melingkar dengan jari-jari R. Untuk menentukan jari-jari lintasan, itu kita pergunakan persamaannya, di mana jari-jari lintasan R sama dengan M dikali V dibagi dengan B dikalikan dengan Q. Maka R akan sama dengan M itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 27 dikali kecepatan 2 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan induksi magnetik sama dengan 4 Tesla dikalikan dengan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 19. Maka R akan sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 20 dibagi dengan 32 kali 10 pangkat negatif 19. Kita perhatikan 8 dengan 32, ini bisa habis ya, berarti di bawah sama dengan 4. Maka R akan sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 20, perhatikan yang di bawah di sini 10 pangkat negatif 19 kita naikkan ke atas berarti jadi bertanda positif ya. Dibagikan dengan 4, maka R akan sama dengan 0,025 meter. Kita gantikan ke dalam satuan sentimeter. Maka jari-jari lintasannya sama dengan 2,5 cm. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 6, yaitu dari topik gaya magnet pada kawat sejajar. Dua kawat lurus A dan B diletakkan vertikal dengan jarak kedua kawat 12 cm seperti gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya ya. Jarak kedua kawatnya D sama dengan 12 cm, arah arusnya sama-sama mengarah ke atas. Tentukanlah letak kawat C, di mana IC sama dengan 10 ampere, harus ditempatkan agar kawat C tidak mengalami gaya magnet. Diketahui arah arus C searah dengan arah arus A dan B. Kita buat pembahasannya.
Dua kawat sejajar dengan arah arus yang sama akan terjadi gaya tarik-menarik dan sebaliknya. Maksudnya, apabila arah arusnya berlawanan, maka gaya yang terjadi pada kedua kawat adalah gaya tolak-menolak. Kemudian, syarat resultan gaya sama dengan nol. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah gaya-gaya itu harus berlawanan. Ya, kalau dia berlawanan, ini masih kemungkinan nol. Ya, kapan dia tepat nol? Apabila dipenuhi syarat yang kedua, yaitu gaya-gaya yang berlawanan harus sama nilainya. Nah, kita perhatikan gambar soalnya kembali ya. Nah, pertanyaannya adalah kita menentukan kawat C. Ya, kawat C di mana harus kita tempatkan agar kawat C itu tidak mengalami gaya magnet atau gaya magnetnya sama dengan nol. Sekarang coba kita tes ya. Kita tempatkan kawat C itu di kiri kawat A, ya, di kiri kawat A. Maka kita perhatikan di sini kawat C dan kawat A ini memiliki arah arus yang sama. Maka terjadi gaya tarik menarik. Artinya arah gaya yang dialami oleh kawat C dari kawat A itu adalah menuju kawat A. Berarti ini sama dengan FCA. Selanjutnya kita perhatikan kawat C dengan kawat B. Ini juga searah. Maka terjadi gaya tarik menarik. Arah gayanya juga menuju kawat B. Maka kita sebut sebagai FCB. Karena ini adalah searah, maka tidak mungkin menghasilkan nol. Karena syarat untuk menghasilkan nol itu, syarat pertama adalah harus berlawanan. Maka kawat C itu tidak mungkin kita tempatkan di kiri kawat A. Berarti tidak mungkin di sini. Nah, sekarang coba kita tes apabila di kanan kawat B. Ya, di kanan kawat B seperti ini. Nah, kita perhatikan arah arus kawat C dengan A itu searah. Maka arah gaya yang dialami oleh kawat C dari kawat A itu akan menuju atau mendekati kawat A. Arahnya seperti ini. Kemudian kawat C dengan kawat B, ya, gaya terjadi adalah gaya tarik menarik juga. Maka arahnya adalah menuju kawat B seperti ini. Ini juga tidak mungkin sama dengan nol karena dia searah. Maka letak titik C juga tidak mungkin di kanan kawat B. Ini kita buat cross ya, tidak mungkin. Nah, yang mungkin berarti harus di antara. Ya, harus di antara kedua kawat dan harus juga kita dekatkan atau kita ukur terhadap kawat dengan arus yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan nilai arus untuk kawat A dan kawat B sangat jelas, yang lebih kecil adalah arus pada kawat A. Maka kita tempatkanlah atau kita ukurlah kawat C itu terhadap kawat A. Ini adalah kawat C, arusnya sama dengan 10 ampere. Maka kita misalkan ya, ini FCA-nya menuju berarti gaya tarik menarik, C dengan B berarti dia menuju kawat B. Nah, ini sudah berlawanan ya. Kalau dia sudah berlawanan berarti sudah mungkin nol ya. Kapan dia nol? Apabila nilai atau besar FCA itu sama dengan FCB. Kita misalkan ini jaraknya adalah X, maka jarak kawat C terhadap kawat B menjadi D kurang X. Gaya magnet pada dua kawat sejajar itu dirumuskan dengan F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L. Ini L adalah panjang kawat ya, dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. AI ini adalah jarak antara kedua kawat. Nah, kita buat syarat yang kedua ya. Syarat kedua tadi adalah yang berlawanan itu, yaitu FCA dan FCB harus kita buat sama agar resultannya sama dengan 0. Maka FCA sama dengan mu0 dikali IC dikali IA dikali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan X. Akan sama dengan FCB, yaitu mu0 dikali IC dikali IB dikali L dibagi dengan 2V dikali dalam kurung D dikurang dengan X. Kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan ya.
Mu 0 dengan mu 0 itu habis. Kemudian IC dengan IC habis. L dengan L juga habis. Kemudian yang di bawah 2V dengan 2V juga habis. Maka ruas kiri itu tinggal 4 dibagi X. Ruas kanan itu sama dengan 8 dibagi dengan 12 dikurang dengan X. 4 ini sama dengan arus IA. Ya, kemudian 8 ini sama dengan arus IB. Sekarang kita kali silang. Ya, kita kali silang. Ya, 8 dikali X itu sama dengan 8X. Akan sama dengan 4 dikali 12, 48. 4 dikali negatif X berarti negatif 4X. Negatif 4X kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti ruas kiri sekarang menjadi 12X sama dengan 48. Maka X akan sama dengan 48 dibagi 12. Ya, maka X itu sama dengan 4 cm dari kawat A. Atau bisa juga kita sebutkan jarak kedua kawat tadi sama dengan 12. Kita sudah menentukan bahwa kawat C itu harus berada 4 cm ya di kanan kawat A. Maka jarak kawat C terhadap titik B itu akan sama dengan 12 dikurang dengan 4 sama dengan 8 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu dapat bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses.